Sebagai anak-anak Allah, keuangan kita bergantung pada berkat Allah. Karena Bapa yang memelihara kita dan menyediakan segala kebutuhan kita di setiap hari dan di sepanjang waktu, di setiap saat, Ia adalah Allah yang memelihara kita dengan sempurna. Bagian kita membangun finansial kita sebagai satu arahan dan juga berdasarkan pada firman Allah yang hidup, supaya finansial kita dipakai atau menjadi alat sebagai pengabdian kita kepada Allah, dan kita membangunnya di dalam hukum kelimpahan dan mengelola semua berkat-berkat Tuhan yang diberikan Allah kepada kita secara bijaksana. Membangun finansial kita dalam hukum berkat kelimpahan kita ambil dalam bagian-bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. 1 Samuel 2 ayat yang ke-7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Yohanes 10 ayat 10 bagian B berkata, firman Tuhan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika kita merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang membicarakan membangun finansial dalam hukum berkat dan hukum kelimpahan, ternyata Alkitab memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat mengagumkan, bahwa ketika seseorang melakukan atau hidup dalam hukum berkat atau hukum kelimpahan itu, sesungguhnya bukan hanya materi yang sedang menjadi janji Tuhan bagi hidupnya. Tuhan sangat mengutamakan tujuan memerintahkan umat Tuhan hidup membangun finansial dalam hukum berkat, supaya hidup mereka menjadi orang yang beriman, bukan berdasarkan pada pengertian atau pendapat secara pribadi, secara manusiawi. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5. Dan berikutnya dikatakan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Efesus pasal 5 ayat yang ke-1. Dan berkat yang berikutnya yang memang menjadi tujuan utama Allah untuk hidup kita membangun finansial kita di dalam hukum berkat adalah supaya hidup kita menjadi takut akan Tuhan. Dan selain takut akan Tuhan, kita juga akan hidup mentaati pemerintah. Dan di dalam batin kita, di dalam hati sanubari kita yang paling dalam, di dalam pikiran kita yang tidak pernah diketahui oleh orang, dan di lubuk hati kita yang paling dalam, Allah mau supaya di dalam hati kita tidak ada pemberontakan terhadap Allah, terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Itulah yang disebutkan dalam Amsal pasal 24 ayat 21. Dan Tuhan juga mau supaya kita hidup benar dalam finansial kita. Firman Tuhan berkata, membayar apa yang harus kita bayar dan memberi apa yang harus kita beri. Di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-7 dan Lukas pasal 20 ayat yang ke-25 menjelaskan di sana bahwa pajak harus dibayar kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Dan firman Tuhan berbicara khusus tentang finansial. Seorang yang hidup benar dalam finansial, ia wajib memberikan kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar, dan apa yang wajib diberikan kepada Tuhan diberikan kepada Tuhan. Firman Tuhan mencatat ada 9 hukum berkat yang ditetapkan menjadi dasar orang percaya untuk membangun finansialnya yang kuat dan benar. Yang pertama, buah sulung. Amsal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Yang kedua,
persepuluhan. Maliaki 3 ayat yang ke-10. Yang ketiga, memiutangi Tuhan. Amsal 19 ayat 17 dan Amsal 28 ayat yang ke-27. Yang keempat, tabur tuai. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yang kelima, hidup dalam diseni Tuhan. Matius 6 ayat 33. Yang keenam, kerajinan. Amsal pasal yang ke-10 ayat 4. Matius 17 ayat yang ke-24 sampai 27. Yang ketujuh, hidup orang yang diberkati. Amsal 10 ayat 22, 23 ayat 4 sampai ayat yang kelima, pasal 8 ayat 20. Yang kedelapan, menjadi terang. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Yang terakhir 9, ikatan janji dengan Bapa rohani. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan saat ini membicarakan hukum berkat yang ketiga, yaitu memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan. Tindakan atau perbuatan memiutangi Tuhan berlaku khusus bagi siapa saja anak-anak Tuhan yang menolong orang-orang miskin. Allah memerintahkan kepada umat Israel atau umat pilihannya dan kita orang-orang percaya supaya kita bermurah hati kepada orang miskin. Dan firman Tuhan berkata, mereka selalu ada di sekitar kita. Itulah yang disebutkan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Dan demikian juga Yesus berkata langsung, Yohanes 12 ayat yang ke-8. Pertolongan atau bantuan yang diberikan kepada orang miskin akan mendapat perhatian dan balasan dari Tuhan. Itulah janji Tuhan. Memiutangi Tuhan terdapat di dalam firman Tuhan dari Amsal 19 ayat yang ke-17. Pagi hari ini saya akan membaca dari beberapa terjemahan. Ada 6 terjemahan yang saya akan baca dari ayat yang sama. Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, firman Tuhan berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatan itu. Yang kedua, Alkitab Terjemahan Lama 1958. Barang siapa yang mengasihi orang miskin, yaitu memberi pinjam kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan membalas kebajikannya. Terjemahan ND 1970. Kepada Yahweh meminjamkan siapa yang mengasihani si miskin, dan dialah yang akan mengganjarnya. Firman Allah yang hidup, terjemahan Kalam Hidup 1976. Menolong orang miskin sama saja dengan memberi pinjaman kepada Tuhan, dan Ia akan memberi bunga yang tinggi untuk pinjaman kita itu. Alkitab Kabar Baik dalam bahasa sehari-hari 1983. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Yang keenam, ada satu terjemahan dari Ibrani, yaitu Westminster Leningrad Codex. Dikatakan, Malve Yehova konem dal umi golo Yesulo. Artinya dalam bahasa Indonesia, seorang yang miskin memiutangi atau memberi pinjaman, memberi balas kasihan kepada orang miskin atau orang yang kurang beruntung, ia mendapat imbalan, dia membalas kepadanya. Ada
Istilah dikatakan di sini meminjamkan. Itu dari kata malve, kata kerja lava. Itu dalam bentuk hifil partisip. Hifil partisip ini adalah bentuk kata kerja yang berhubungan dengan sebab akibat, menandakan bahwa subjek menyebabkan suatu tindakan dilakukan sehingga akibatnya terjadi. Penjelasannya, kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu sebagai sebab, maka pasti ia akan menerima akibatnya. Kemudian kata atau istilah dal, yaitu orang miskin. Dal ini dijelaskan tidak semata-mata membicarakan hal yang bersifat materi, melainkan kondisi serba kekurangan dalam segala sesuatu atau segala hal. Di sini memberikan penjelasan bahwa tidak saja kurang secara lahiriah atau kurang secara materi, juga termasuk di dalamnya adalah kekurangan secara batiniah atau secara rohania. Dan dengan demikian, dari penjelasan firman Tuhan yang kita telah baca dan teristimewa di dalam terjemahan Ibrani tadi, dijelaskan bahwa Amsal 19 ayat yang ke-7 ini merupakan apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang miskin dalam keadaan kekurangannya, baik secara lahiriah, yaitu bantuan-bantuan secara keuangan, secara materi, dan juga hal-hal yang terjadi di dalam kekurangan seseorang yang berada di dalam aspek batiniah atau secara rohania, seperti orang-orang yang sedang mengalami kelemahan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang sedang berada dalam sebuah kebutuhan khusus. Dan firman Allah berkata, itulah yang akan dibalas oleh Tuhan. Firman Tuhan mencatat beberapa berkat ketika seseorang melakukan pertolongan kepada orang yang tertindas, kepada orang yang lemah, kepada orang yang miskin. Firman Tuhan memberikan ada berkat-berkat yang diterima oleh seseorang yang melakukan perbuatan pertolongan kepada orang yang lemah, kepada orang yang miskin, kepada orang yang sedang memerlukan bantuan, yang benar-benar sedang dalam keadaan terdesak. Dan firman Tuhan memberikan beberapa catatan. Yang pertama, ketika seseorang memberikan bantuan, maka ia akan memuliakan Allah. Kenapa ia memuliakan Allah? Karena kehidupan orang yang memberikan bantuan itu tidak semerta-mata akan dilakukan tanpa dasar. Biasanya orang yang benar, orang yang hidup dalam Tuhan, dia melakukan sesuatu untuk orang miskin, bantuan ataupun pertolongan, itu biasanya dimulai dari belas kasihan. Hati Allah adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan itu akan secara otomatis mengalir dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika ia melakukan itu, maka ia sedang memuliakan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menolong orang yang lemah atau miskin, mereka akan mendapat satu berkat ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan pada saat mereka sedang membutuhkan pertolongan. Artinya ketika mereka sedang berdoa, artinya ketika mereka sedang menyatakan apa yang menjadi kebutuhan mereka kepada Tuhan, firman Allah berkata, Tuhan akan membuka telinganya terhadap doa-doa mereka. Itulah yang disebutkan di dalam Amsal 21 ayat yang ke-13. Berkat yang ketiga, yaitu orang yang menolong orang lemah, menolong orang tertindas, menolong orang miskin, ia diberkati dengan diberi rezekinya oleh Tuhan.
Dan firman Tuhan terdapat di dalam Amsal 22 ayat yang ke-9. Dan berkat yang berikutnya, yaitu berkat yang keempat. Orang-orang yang membantu, menolong orang-orang yang lemah, orang yang tertindas, orang miskin. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan membuat hidupnya selalu berkecukupan. Amsal 28 ayat yang ke-27. Dan firman Tuhan memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa orang yang akan menolong, membantu orang yang miskin, lemah dan tertindas, yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan, firman Allah berkata bahwa mereka diberkati dalam segala pekerjaan dan dalam segala usahanya. Bahkan Tuhan memberi berkat Tuhan yang berlimpah-limpah kepada mereka. Itulah yang disebut oleh firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Allah, keuangan kita bukan bergantung seberapa harta kekayaan yang kita miliki. Karena firman Tuhan berkata, hidup kita bergantung kepada berkat Tuhan. Allah Bapa yang memelihara, menyediakan segala kebutuhan yang kita butuhkan dari hari ke hari. Namun Allah memberikan sebuah perintah kepada kita, supaya kita akan mengelola, akan merancangkan, akan membangun keuangan kita yang baik dan benar, yang kuat, supaya itu menjadi alat untuk mengabdi kepada Allah kita, dan kita membangunnya berdasarkan hukum kelimpahan. Dan setiap orang, anak-anak Tuhan, ia akan mengelola berkat-berkat Tuhan yang diberikan oleh Allah sebagai bagian dalam kehidupan finansialnya. Membangun keuangan dalam hukum berkat rupanya bukan fokus utamanya adalah materi ataupun finansial. Setelah kita memperhatikan beberapa firman Tuhan, dikatakan tadi bahwa orang yang akan hidup dalam hukum berkat atau hukum kelimpahan ini, Tuhan menghendaki yang paling utama dari kehidupan mereka adalah mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam iman. Dan itulah yang firman Tuhan katakan, orang yang hidup dari iman, mereka akan mengalahkan dunia. Orang yang hidup dalam iman, mereka akan melakukan perkara-perkara besar. Orang-orang yang hidup dalam iman, mereka akan mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam program-program kerajaan Allah di bumi ini. Dan Tuhan juga merindukan ketika seorang hidup dalam hukum berkat, yang terjadi di sana adalah ia mengembangkan sebuah kebiasaan hidup, yaitu ketaatan. Karena ketaatan inilah yang menjadi pintu, karena ketaatan inilah yang menjadi kunci. Segala pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Dan Tuhan juga mau supaya anak-anak Tuhan selain taat kepada Tuhan dan hidup takut akan Allah. Hidup takut akan Allah membuat seseorang selalu menjaga kehidupannya supaya dapat dipersembahkan dengan maksimal bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Tuhan. Dan itulah yang akan terjadi melalui kehidupan orang-orang yang hidup dalam hukum berkat, hukum kelimpahan dalam pengelolaan keuangan atau finansialnya. Dan yang paling akhir dikatakan, orang-orang yang hidup dalam hukum kelimpahan dalam membangun finansialnya, mereka akan hidup menjadi orang yang benar di dalam mengelola segala berkat Tuhan dalam kehidupannya. Dan saya saat ini berdoa di dalam nama Yesus Kristus, semua anak-anak Tuhan
yang akan mengelola berkatnya di dalam hukum kelimpahan, hukum berkat Tuhan, sehingga ada hati yang taat kepada Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, hidup yang benar kepada Tuhan akan segala sesuatu di dalam seluruh kehidupannya, dan juga di dalam menerima berkat-berkat daripada Tuhan yang bersifat materi. Amin. Memutari Tuhan yaitu memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Ketika itu dilakukan, maka firman Tuhan berkata, orang percaya yang melakukannya akan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mereka akan menerima jawaban saat mereka berseru kepada Tuhan. Mereka selalu berkecukupan, dan mereka akan diberkati di dalam segala pekerjaannya, di dalam segala usahanya, di dalam segala rencananya. Itulah janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita pada pagi hari ini bersama-sama berkata bahwa ketika saya menolong orang miskin, menolong orang yang lemah, menolong orang tertindas, maka saya pasti akan menerima janji Tuhan. Satu, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dua, menerima jawaban saat berdoa. Tiga, selalu berkecukupan dan diberkati dalam pekerjaan, dalam usaha. Biarlah berkat-berkat ini akan dicurahkan Tuhan menjadi milik kita semua. Amin. Shalom.